Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa kelas 7 SMP Darul Ma'arif. Hari ini, Ibu akan membahas beberapa soal-soal PTS PKN kelas 7 yang kemarin sudah diujikan. Mari kita bahas bersama-sama dimulai dari soal nomor pertama. Soal nomor pertama. Dua nama lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah. Ya, jawaban yang betul adalah A. BPUPKI dan PPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah dua lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 2. Tokoh-tokoh perumus dasar negara Indonesia adalah di bawah ini, yaitu, ya, jawaban yang betul adalah D. Ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Lanjut ke soal nomor 3. Rumusan Pancasila menurut pendapat Supomo adalah. Ya, jawaban yang betul adalah A. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah di bawah ini, kecuali. Berarti yang bukan. Yang bukan hasil sidang PPKI adalah D. Membentuk provinsi. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam perumusan dasar negara terdapat perbedaan rumusan dari masing-masing tokoh kenegaraan. Namun, hal itu bukanlah menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh kenegaraan dalam merumuskan dasar negara memiliki sifat komitmen mengedepankan. Ya, jawaban yang betul adalah A. Persatuan. Lanjut ke soal nomor 6. Salah satu contoh nilai sikap komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila adalah adanya nilai. Ya, jawaban yang betul adalah persatuan. Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun pendapatnya berbeda-beda, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan. Lanjut ke soal nomor 7. Janji yang dipatrikan pada diri sendiri atau kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam setiap tindakan seseorang disebut dengan. Ya, jawaban yang betul adalah A. Komitmen kebangsaan. Lanjut soal nomor 8. Sikap yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara dalam mencintai tanah airnya disebut dengan. Ya, jawaban yang betul adalah nasionalisme. Nah, berikutnya Ibu akan membahas tentang norma yang Ibu tampilkan dalam bentuk bagan. Siswa-siswa, kita mengenal ada 4 macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma hukum. Yang keempat, norma kesusilaan. Keempat macam norma tersebut memiliki sumber dan sanksi yang berbeda-beda. Kita bahas yang pertama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi seseorang yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Lanjut tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat atau bersumber dari masyarakat. Bagi yang melanggar norma kesopanan akan dikucilkan oleh masyarakat. Lanjut ke norma hukum. Norma hukum dibuat oleh pemerintah atau negara. Sanksi bagi yang melanggar norma hukum tentunya akan mendapatkan hukuman dari negara atau pemerintah. Lanjut ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Barang siapa yang melanggar norma kesusilaan, dia akan merasa menyesal. Nah, untuk contoh-contohnya tentunya kalian sudah paham karena dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik contoh pelaksanaan maupun contoh pelanggarannya.
Nah, demikianlah siswa-siswa pembahasan soal-soal PTSPKN kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.